jemaat yang lemah. Makanya hati-hati, jaga pikiranmu baik-baik harus tetap simetris dengan pikiran Tuhan. Amin, saudara. Padahal sudah berulang kali Yesus mengatakan, aku akan ke Yerusalem. Nanti aku mati di sana, dianiaya, aku mati, dibunuh, aku bangkit hari ketiga. Berulang-ulang kali didengar ini pemberitaan. Tapi Petrus nggak pernah konsen dalam pemikiran itu. Hati-hati dengan pikiran Bapak Ibu sekalian. Iblis bisa menghancurkan engkau melalui pikiran-pikiranmu yang sia-sia. Seharusnya pikirkan semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang patut dipuji. Amin. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kamu. Pikiranmu jangan main-main, jangan macam-macam. Pikiranmu harus konstan kepada nilai Kristus. Apa yang Yesus pikirkan, itulah yang Anda pikirkan. Apa yang Yesus inginkan, itulah yang Anda inginkan. Di luar Yesus tidak ada hal-hal keselamatan, hanya di dalam Yesus. Catat baik itu. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Yesus Kristus. Amin. Kekristenan bukan agama. Sekali lagi saya bicara. Kekristenan adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai nilai Kristus, sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya jaga pikiran Bapak Ibu. Kita lihat lagi kemudian bagaimana si Petrus punya kelakuan. Kita lihat di Lukas, Bapak Ibu. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Dia digiring ke rumah Bapak Imam besar, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang dari lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan laut tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, bergokoklah air. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum air bergokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lihat, akhirnya Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Bahkan dikatakan, aku tidak mengenal dia. Bagaimana bisa seperti itu? Aku tidak mengenal Kristus. Aku tidak mengenal Mesias. Aku tidak mengenal Juru Selamat. Kenapa? Karena hatinya beda sekali dengan Kristus. Pikirannya beda sekali dengan Kristus. Tidak sinkron. Kita bertuhankan siapa kalau demikian keadaannya, Bapak Ibu? Jika kita benar-benar mempertuhankan Yesus sebagai Mesias, diancam sekalipun kita tidak goyah. Semenderita sekalipun sebagaimana kita harus menderita, kita enggak goyah. Jangan apalagi diembel-embeli uang, diembel-embeli jabatan, diembel-embeli ketenaran. Tidak ada cerita seperti itu. Jangan kita menjadi penyesat lah. Dia kan, sekali Yesus tetap selama-lamanya Yesus. Amin. Engkau boleh mengatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat cuma sebagai nilai ucapan saja. Sementara nilai-nilai kondisi yang harus Anda bertanggung jawab di dalamnya, Anda tidak bertanggung jawab. Sudah banyak orang Kristen tidak lagi mengakui Yesus sebagai Mesias. Sudah luntur imannya, sudah luntur nilai ketaatannya, sudah luntur nilai kesetiaannya. Pendeta besar saja bisa seperti itu. Bagaimana dengan kita? Bukan kita, Bapak Ibu. Kalau kita saya ngikut. Makanya perlu hati-hati. Ibaratnya biarkan burung terbang di atas kepalamu, asal jangan bersarang di atas kepalamu. Iblis ingin menghancurkan keimanan melalui pikiran-pikiran engkau. Jika pikiranmu masih dalam ada agenda tersendiri terselubung seperti Petrus, Anda pasti tidak sinkron dengan pikiran Kristus. Anda akan menjalankan nilai kepentinganmu daripada kepentingan Tuhan. Itu terjadi. Sehingga engkau mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Makanya catat baik-baik dalam keadaan apa pikiranmu menjadi kacau. Pikiranmu harus tetap konsentrasi sekali Yesus selama-lamanya Yesus. Yang kedua,